Baik teman-teman, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Mano bisa kembali menjumpai Anda. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya doakan semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dan senantiasa diberkahi. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya itu banyak diminta untuk membuat sebuah video menyangkut tentang pemberangkatan ke United Kingdom, ya. Jadi teman-teman yang mungkin punya keinginan ingin berangkat ke Inggris, Skotlandia, kemana, Irlandia, pokoknya yang seputaran United Kingdom, semoga diberikan jalan keluar, kemudian dipertemukan dengan orang yang benar-benar bertanggung jawab, yang tidak hanya mengambil keuntungan, memanfaatkan. Karena memang saya lihat ada beberapa YouTuber juga yang memanfaatkan, ya, memanfaatkan seolah-olah dia yang mengirim tenaga kerja di Indonesia ke Inggris. Kesannya begitu, kesannya demikian. Dan ada yang sudah meminta untuk menyetor uang untuk biaya pelatihan, untuk biaya lain-lain. Ini bahaya sekali teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui. Jadi saya ingin cerita panjang lebar tentang sebenarnya bekerja di UK itu seperti apa. Sebenarnya proses untuk bisa berangkat ke UK itu bagaimana. Nah, saksikan terus ya sampai habis supaya tidak gagal paham. Jadi begini teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa bekerja di United Kingdom atau kita kenal dengan UK itu sebenarnya di sini punya banyak sekali, begitu luas begitu luas lapangan pekerjaan, luas, banyak sekali pekerjaan di sini, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang menanti teman-teman untuk bisa datang ke sini. Tapi untuk bisa datang ke sini itu tidak mudah, karena untuk mendapatkan visa ke UK itu yang pertama itu sangat sulit karena ya mungkin negara ini punya aturan tersendiri lah, sehingga tidak mudah untuk bisa datang ke sini. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa kerja di UK itu pemerintah Inggris itu tidak memungut biaya sepeser pun. Perlu dicatat, tidak memungut biaya. Mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa yang hanya dibayar itu yang pertama visa, kemudian yang kedua tiket pesawat. Nah, cuma itu, dua itu saja. Silakan berangkat ke sini, tapi melalui agen yang ada di UK. Nah, kita tarik ulur kembali. Saya datang ke sini melalui sebuah PT yang ada di Jakarta, bekerja sama dengan agen pemenang tender, salah satu pemenang tender untuk penyedia tenaga kerja di farm, nah, atau di agriculture. Jadi sekarang itu memang lagi bermasalah. Kenapa saya katakan bermasalah? Karena sekarang yang PT yang ada di Indonesia itu untuk sementara itu diblokir. Nah, tentu teman-teman bertanya, kenapa diblokir? Nah, jadi penyebab sehingga terjadinya itu adalah karena ulah beberapa oknum. Jadi teman-teman, sekali lagi, teman-teman yang ada di farm di sini itu mereka
kemungkinan besar mereka balik ke Indonesia itu penuh dengan hutang. Banyak hutang yang mereka harus tanggulangi. Mungkin ada beberapa yang bisa melunasi, namun sebagian besar pasti itu akan sangat sulit untuk melunasi. Mengapa? Karena biaya untuk bisa ke UK itu yang seharusnya itu hanya bayar visa, kemudian bayar tiket pesawat doang, tapi oleh oknum itu di markup, tambah biaya inilah, tambah biaya itulah, tambah biaya ini, sehingga membengkak sampai ya di salah satu daerah itu, saya tidak sebutkan daerah mana, itu sampai 95 juta men. Coba bayangkan, 90 juta, 95 itu utang. Ada yang udah gadein BPKB motor, mobil mungkin, ada yang ngambil duit di bank, ada yang ngambil uang rentenir. Coba bayangkan, dengan iming-iming bisa mendapatkan gaji 10,10 per hour, bisa mencapai 1616 per week, per bulan ya. Per bulan bisa 1600. Kenyataannya di sini memang mungkin ada sebagian orang yang bisa capai itu, tapi sebagian besar itu tidak bisa capai. Karena kenapa? Saya kasih tahu. Di farm yang ada di UK itu, mereka itu punya sistem, semua punya sistem masing-masing. Tiap farm mungkin beda-beda, tapi agak mirip sebenarnya. Jadi di setiap farm itu mereka memberi target kepada pekerja, memberi target. Misalnya kalau metik stroberi itu kalian misalnya 1 jam itu ada yang 10 tray, ada yang 8 tray, ada mungkin lebih rendah dari itu. Nah, ketika kalian tidak bisa capai target, kalian itu harus pulang ke karavan, harus pulang. Thanks for today and go to karavan. Coba bayangkan, ketika Anda dalam seminggu itu 3 atau 4 kali dipulangkan, mau dapat duit dari mana? Kalau nggak kerja itu nggak digaji. Jadi kasihan. Banyak yang teman-teman itu, apalagi kasihan yang perempuan kan. Cuma memang ada beberapa perempuan yang bisa, cuma sebagian besar kasihan kan. Namanya tenaga perempuan dan laki-laki kan beda. Nah, waktu kemarin di Indo itu diiming-imingi, oh, sudah kalian kerja santai sambil jalan-jalan sambil dapat uang. Makanya mereka begitu bersemangat untuk ayo jual apa aja, tanah atau apa, untuk bisa datang ke sini. Jadi itu sedikit gambaran tentang di farm. Kemudian juga di farm itu memang agak keras. Saya bilang agak keras karena apa? Itu bekerja itu tuh ditekan seperti ini. Misalnya Anda itu harus cepat, Anda itu nggak boleh salah. Kalau salah Anda dibentak-bentak. Itu kadang, mohon maaf, kadang sampai ada verbal abuse. Coba bayangkan, kasihan pekerja Indonesia, kasihan. Sering dikata-katai, mohon maaf, dimaki. Tapi ya orang Indonesia memang saya akui sabar dan ya agak sedikit miris, karena kadang sesama Indonesia pun itu tidak bersatu. Maksudnya tidak bersatu dalam artian kadang ada salah satu dari teman kita orang Indonesia tersakiti atau dizolimi, itu beberapa teman yang lain malah cari aman sendiri. Tapi ya sudahlah, bukan masalah yang perlu dibahas. Bahkan ada lagi yang malah menjelek-jelekan teman yang lain padahal sesama Indonesia. Bayangkan, ada kan yang di farm itu bukan yang satu negara, ada beberapa, ada Nepal, Uzbek, Kirgis, Rumania, Makedonia, Ukraina juga ada
ada berbagai macam negara yang di situ. Nah, itu dari bangsa lain itu justru sebenarnya baik kepada orang Indonesia. Cuma kadang yang saya sangat lucu dan sangat miris sekali, sesama Indonesia malah saling apa ya, sudahlah, seperti itulah, mungkin teman-teman bisa memahami maksud saya. Jadi itu sebagai apa ya, mengingatkan juga kepada diri saya sendiri bahwa mungkin itu contoh yang tidak bagus. Jadi ketika siapapun, satu negara atau siapapun, intinya namanya teman kita, kita harus bisa saling menopang, bisa saling menjaga, bisa saling jangan malah saling menjelek-jelekan atau saling menjatuhkan, apalagi mau cari muka, ya sangat tidak baik. Nah, kita kembali ke konteks. Maksud dari pembuatan video ini adalah saya ingin menyampaikan kepada teman-teman yang berkeinginan untuk bisa datang ke UK, ya. Jadi untuk akhir tahun ini dan awal tahun, sebenarnya awal tahun ini menurut informasi ada, cuma karena lagi bermasalah di Indonesia mengenai pemungutan liar tadi, pemungutan liar yang menyusahkan pekerja migran yang ada di UK, makanya dari pihak pemerintah mengambil tindakan cepat untuk memblokir ya, memblokir perusahaan itu untuk tidak mengirim lagi tenaga kerja migran ke Inggris karena bermasalah tadi. Karena coba bayangkan, yang seharusnya mungkin mau dibayar, bisa dihitung kan tiket pesawat ke UK itu berapa, kemudian visa itu kemarin saya bayar cuma 6,5 juta ya, 6,5 juta itu saya bayar. Kalau tiket ya bisa dicek di aplikasi tiket kan, berapa tiket ke London. Nah, jadi seperti itu hanya segitu sebenarnya yang diminta. Tapi ya ada oknum yang, nah sekarang saya melihat ada salah satu channel YouTube yang mohon maaf, seolah-olah apa ya, dia punya link untuk bisa mengirim tenaga kerja, seolah-olah ya, dia memberikan kesan seperti itu. Dia memberikan kesan bahwa iya, dia mungkin pernah datang ke salah satu farm, dia juga kemarin mengirim, dan perlu Anda ketahui bahwa mungkin dia itu adalah salah satu sponsor yang memberatkan, ya, mungkin dia adalah salah satu sponsor yang apa ya, saya kadang jengkel kalau lihat orang-orang yang merugikan orang lain itu, yang hanya mementingkan diri sendiri. Itu istilah kasarnya apa ya, dia menipu secara halus sebenarnya. Jadi perlu berhati-hati teman-teman. Untuk saat ini kalau hanya namanya LPK itu justru mereka itu yang apa ya, yang kemarin itu menjadi salah satu sponsor yang memberatkan peserta, mengambil untung di atas untung. Coba bayangkan, mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Nah, jadi teman-teman perlu berhati-hati. Sekali lagi saya sampaikan, perlu berhati-hati. Jangan mudah istilahnya terpesona atau apa ya istilahnya, ya, dengan iming-iming. Wah, dia melihat, oh dia udah ke Inggris, oh orang ini udah pengalaman datang ke farm atau datang ke tempat kerja dimanapun itu. Tapi ingat, perlu teman-teman ketahui bahwa saya pun bisa bikin video seperti itu dan merekrut teman-teman. Saya pun bisa, karena teman-teman pasti yakin, oh saya juga kan udah pernah ke sini, udah pernah ke UK, meyakinkan dong. Nah, tapi apakah saya punya izin? Nah, itu jadi pertanyaan. Apakah saya punya izin untuk bisa mengirim tenaga PMI ke UK? Kemudian apakah saya punya kerjasama kontrak dengan perusahaan penyalur yang ada di UK?
penyalur dalam artian yang menyalurkan pekerja itu ke tempat-tempat kerja yang ada di UK. Apakah saya punya nota MOU ya yang saya tanda tangani bersama dengan perusahaan di sini? Kemudian apakah perusahaan di sini itu memang benar-benar legal, punya izin resmi oleh pemerintah Inggris? Nah, itu yang teman-teman perlu perhatikan. Itu teman-teman yang perlu pahami. Jadi ketika ada yang misalnya siapapun kan bisa mau menawarkan, ayo siapa yang mau kerja ke UK, kami membuka lowongan pekerjaan, sediakan syarat ini ijazah dan lain sebagainya, dan ujung-ujungnya uang. Nah, tidak masalah, tapi yang perlu Anda ketahui, Anda harus coba tanya, Bang atau Pak, Bu, apakah LPK Bapak atau LPK Ibu ini punya izin resmi enggak dari pemerintah Indonesia untuk penyaluran tenaga kerja ke misalnya ke UK, kalau teman-teman ingin ke UK atau ke negara tujuan lainnya, apakah punya izin? Kemudian apakah sudah punya MOU atau kerjasama dengan misalnya negara yang ada di UK, salah satu negara misalnya di Inggris, apakah sudah punya MOU atau kesepakatan kerjasama? Nah, kalau dia bisa menunjukkan itu, oke, saya punya ini. Jika dia bisa menunjukkan itu, oke, jangan langsung percaya, Anda langsung cek dulu. Misalnya dia di daerah Jawa Barat, silakan datangi BP2MI atau BP3MI yang ada di Jawa Barat, sharing, kemudian tanyakan tentang informasi dari misalnya PT atau CV ini, LPK ini, nama ini, apakah dia resmi, apakah dia punya izin. Itu bisa minta informasi tentang itu. Pasti saya yakin dan percaya pihak pemerintah pun akan dengan terbuka bisa memberikan informasi-informasi yang baik untuk teman-teman semua. Kemudian jangan hanya puas di satu, kemudian datangi juga dinas tenaga kerja di daerah tersebut. Misalnya dia berada di perusahaan itu ada di Jawa Barat, silakan datang ke dinas tenaga kerja yang ada di Jawa Barat, hubungi, kemudian gali informasi tentang perusahaan ini. Jika memang benar-benar valid, dia memiliki izin, kemudian dia punya istilahnya COS ya, atau apa istilahnya, sertifikat of sponsor yang bisa menjamin teman-teman untuk bisa bekerja di UK. Jika itu sudah lengkap, sudah oke dan fix, baru teman-teman silakan, kalaupun ada administrasi ya, silakan berkreasi. Tapi selama dia tidak bisa menunjukkan, dia hanya berkata sudah tenang, tunggu petunjuk dari saya, atau apalah istilahnya, ojo ke susu. Kalau hanya sekedar bicara, kalau hanya sekedar kata-kata, semua orang bisa berkata-kata, semua orang bisa memberi janji, mengiming-imingi, semua orang bisa. Jadi bagi teman-teman jangan mudah kasarnya mohon maaf, termakan pembodohan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum yang hanya merugikan, oknum-oknum yang hanya mengambil keuntungan, oknum-oknum yang hanya menikmati kemegahan, menikmati uang dari jerih payah orang-orang yang memang sangat butuh pekerjaan. Saya berharap pemerintah juga tidak tinggal diam, pemerintah juga tidak tutup mata dan tutup telinga melihat kasihan teman-teman yang ada di UK juga saat ini banyak terlilit hutang. Ya, sangat terlilit hutang. Kasihan mereka kerja itu. Wah, berat sekali pekerjaan di sini. Berat sekali. Saya jujur sangat sangat berat. Mereka punya beban di Indonesia, punya beban di sini juga.
mau bertahan hidup di sini, hutang, kemudian keluarga, ya biaya untuk keluarga, mungkin ada anak yang sekolah, yang kuliah. Kasihan mereka. Semoga pemerintah, kementerian yang terkait, kemudian BP2MI juga, Pak Beni Ramdhani, mungkin bisa bantu. Tolong Pak, banyak oknum-oknum yang sangat meresahkan. Saya sangat salut dengan slogan Bapak, #sikat sindikat. Semoga itu bukan hanya sekedar hashtag Pak, ya. Kalau boleh bisa diusut sampai ke akar-akarnya, biar ada efek jerah, biar tidak ada lagi oknum-oknum yang hanya memanfaatkan. Kasihan pekerja Indonesia, kasihan pekerja-pekerja yang punya niat untuk mengubah nasib, punya niat untuk bisa membiayai keluarga, mensejahterakan keluarga, malah dimanfaatkan, dibodohi pakai surat yang bermaterai 6-10 ribu. Kasihan, mereka diikat oleh itu, tidak bisa ngapa-ngapain. Tolong, semoga juga Pak Jokowi bisa mendengar. Sebenarnya informasi tentang ini sudah beredar di Inggris juga. Salah satu media yang ada di Inggris itu sudah mengangkat tentang WNI yang berpotensi memiliki banyak hutang, yaitu di Guardian. CNN juga mungkin sudah mengangkat itu, CNN Indonesia juga. Saya yakin, percaya teman-teman juga mungkin sudah mengakses itu. Jadi semoga pemerintah tidak hanya tinggal diam. Sekali lagi kepada teman-teman, sekali lagi saya ingatkan untuk jangan dulu terpengaruh dengan iming-iming. Apalagi yang saya dengar informasi bahwa sudah ada yang meminta uang untuk biaya pelatihan. Hey, sabar men. Anda mau bikin pelatihan untuk apa? Pelatihan mau kemana? Pelatihan untuk pekerjaan apa? Anda sudah bekerja sama dengan perusahaan di sini enggak? Jangan mudah apa ya? Saya ada teman kemarin, saya sempat bicara sama dia, katanya dimintai uang sekian juta untuk biaya hotel dan tempat untuk pelatihan. Kasihan, jangan percaya. Sekali lagi jangan percaya. Sekarang itu belum ada pengiriman. Sampai tahun depan belum ada pengiriman. Kemarin saya juga sempat konsultasi dengan KBRI yang ada di London. Saya bicara banyak, saya bertanya-tanya tentang pekerjaan yang ada di UK itu dari pihak KBRI kemarin sempat mengatakan bahwa yang sekarang dalam proses ya, sekarang itu dalam proses, yaitu untuk caretaker atau caregiver, pokoknya dia merawat lansia ya, yang merawat lansia. Kemudian yang kedua ABK, yaitu untuk fisherman atau nelayan ya kalau nggak salah. Jadi dua itu yang sementara dalam proses pengurusan. Jadi teman-teman, kalau mau ke Inggris itu ada dua pekerjaan yang siap mungkin untuk tahun depan, yang sekarang atau saat ini sedang diproses oleh KBRI untuk kerjasamanya. Nanti mungkin itu akan ada SSW, sertifikat skill worker. Jadi harus ada ada sertifikat lah, mungkin melalui pelatihan. Nah, kalau itu mungkin wajar untuk bisa mendapatkan sertifikat itu kan, sertifikat skill. Nah, jadi teman-teman, itu sementara diproses berarti belum menerima ya, karena masih dalam proses. Jadi kalau sudah ada yang mau dibuka untuk mengisi lowongan pekerjaan ini, ini baru sementara diproses, belum dibuka. Maksudnya belum dibuka dalam artian
mungkin proses kerjasama ini ya tentu ada negosiasi-negosiasi tentang ya kesejahteraan juga bagi pekerja. Jadi sebentar proses. Jadi kalau teman-teman mau ke United Kingdom atau mau ke Inggris, karena kalau ke Inggris itu kan pasti bisa jalan-jalan, nonton bola, bisa apalah, pokoknya London tempat paling top. Jadi itu 2 pekerjaan. Jadi teman-teman kalau punya basic di laut, ABK, anak buah kapal, ini kesempatan bagi Anda ya, yang punya pendidikan atau sekolah pelayaran. Kemudian yang kedua caregiver. Itu tidak harus perawat, tidak harus perawat. Itu kita yang biasa ini pun bisa. Yang penting memiliki tadi sertifikat, mungkin skill. Tapi untuk lebih jelasnya detailnya seperti apa syaratnya, saya belum mendapat informasi sangat jelas tentang itu. Tapi yang disampaikan kemarin itu adalah itu sementara dalam proses mungkin negosiasi lah. Jadi teman-teman, dan juga agriculture mungkin akan ada di tahun yang akan datang. Cuma perlu sekali lagi teman-teman, semoga juga pemerintah tidak membiarkan para calo-calo yang kurang ajar ini masuk dan menyusahkan lagi ya. Semoga ini yang pengiriman pertama ini menjadi pengalaman yang semoga tidak akan terjadi di kemudian hari, karena memang ada 1000-an orang itu, wah, bukan ketipu ya, tapi kasihan banyak kerugian yang timbul akibat pemberangkatan ini, karena di markup kan, harga yang seharusnya mungkin hanya sekian juta malah jadi hampir ratusan ya, hampir ratusan. Jadi bagi teman-teman, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa perlu berhati-hati ya, perlu berhati-hati sekali dengan calo-calo, berhati-hati sekali dengan broker-broker yang kurang ajar. Hati-hati teman-teman, hati-hati. Teman-teman saya juga yang ada di Manado itu kemarin ada sekitar 200-an orang itu, kasihan, nggak tahu nasibnya seperti apa. Uang mereka itu yang kasihan juga, udah store uang 5 juta sampai 15 juta, mungkin ada yang lebih, tapi sampai sekarang nggak berangkat. Malahan si oknum itu mungkin nggak tahu di mana. Jadi sekali lagi perlu berhati-hati, jangan mudah terpengaruh dengan iming-iming, jangan mudah terpengaruh dengan medsosnya dia pernah kesini, medsosnya atau YouTube-nya seperti ini. Jangan terpengaruh, sehingga dengan media-media sosial itu Anda merasa yakin bahwa so ini tuh yang pasti. Kalau orang Manado bilang so ini tuh yang pasti. Jangan langsung percaya ya. Kalian harus datangi BP2MI setempat, kemudian datangi Dinas Tenaga Kerja, konsultasi, minta informasi tentang perusahaan ini, tentang si nama ini, tentang kerjasamanya dengan misalnya negara tujuan ya. Itu yang perlu diperhatikan. Sebenarnya cuma itu, mudah sekali teman-teman. Kemudian untuk proses, nah jadi mungkin saya ingin sedikit sharing tentang pengurusan untuk bisa berangkat ke luar negeri, bekerja di luar negeri. Jadi yang pertama begini teman-teman, yang pertama biasanya SKCK internasional. SKCK internasional itu gratis ya. Gratis atau iya, setahu saya gratis. Karena itu urus di Polda di tiap daerah masing-masing ya. Itu gratis, SKCK internasional ya, itu harus diurus di Polda. Kalau di Polres mungkin tidak mengeluarkan SKCK untuk internasional. Kemudian Anda itu kalau misalnya sudah punya paspor, syukur.
kalau misalnya belum ada paspor, caranya untuk bisa mengurus paspor itu begini. Anda itu harus ada surat penempatan kerja, misalnya sudah ada COS, Certificate of Sponsor dari perusahaan terkait, ya. Jadi sudah ada surat tanda tangan kontrak, kemudian biaya-biaya yang ditimbulkan dari proses pemberangkatan, kemudian Anda ditempatkan di daerah mana, ya. Jadi sudah ada di surat kontrak itu. Jika Anda sudah pegang itu, Anda bisa bawa ke Disnaker untuk penerbitan ID PMI. Nah, jadi Anda bawa surat kontrak tadi itu ke Disnaker, itu gratis juga loh teman-teman, itu gratis. Jadi Anda akan diaktifkan ID Anda di Disnaker. Kemudian kalau Anda belum punya paspor, Anda bisa meminta rekomendasi dari Disnaker. Jadi Bu atau Pak, saya kan sudah ada surat kontrak kerja dengan pihak luar negeri. Nah, boleh enggak saya minta rekomendasi untuk pembuatan paspor? Pasti dikasih rekomendasi. Kemudian Anda bawa ke pihak imigrasi, tunjukkan itu sehari atau berapa ya, biasanya ada yang sehari paspor, ada yang menunggu beberapa hari kan, tergantung, ada biayanya tersendiri. Nah, setelah itu kalau ID Anda sudah aktif, paspor Anda sudah jadi, sudah. Kalau memang kerjasamanya hanya untuk bayar tiket pesawat dan visa, tentu mudah sekali. Jadi tahapannya sebenarnya cuma seperti itu teman-teman, mudah sekali kalau teman-teman memahami, mudah sekali kalau teman-teman mau bertanya, ya. Intinya saya hanya ingin sampaikan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di daerah Anda, kemudian BP2MI, ya. Silakan berkonsultasi, datang ke kantor, konsultasi, tanyakan masalah perusahaan, tanyakan tentang hal-hal apa yang perlu Anda lengkapi ketika ingin bekerja. Jadi seperti itu. Nah, mungkin sekian dulu video ini. Mohon maaf ini agak panjang, tapi semoga bermanfaat. Kalau mungkin ada hal-hal yang ingin teman-teman tanyakan, ada hal-hal yang mungkin kurang jelas dari apa yang saya jelaskan, bisa teman-teman beri komentar di bawah. Atau mungkin ada yang ingin sharing ataupun, saya juga punya Instagram, silakan DM saya. Kalau ada yang mau minta nomor WA saya, bisa nanti DM saya di Instagram saya. Instagram saya @manohssn_ ya. Jadi Anda bisa follow, nanti saya follow back. Bisa DM saya, bisa minta nomor WA saya kasih. Kita bisa saling sharing. Tapi mohon maaf kalau mungkin kadang, ya jujur kan di sini saya kerja kadang, ya kalau capek jarang pegang HP. Kalau misalnya agak lambat saya balas, mohon maaf, tapi pasti saya balas. Kalau teman-teman mau konsultasi pun, saya ada kesempatan mau telepon, saya pasti angkat, saya pasti telepon. Saya pasti bisa melayani teman-teman. Jadi silakan, kalau mungkin teman-teman ingin membagikan video ini, silakan dibagikan. Semoga bermanfaat. Semoga ini bisa membuka ruang, bisa membuka kesempatan buat teman-teman yang mungkin ingin datang bekerja ke luar negeri, atau mungkin ingin sama-sama di sini di UK. Kita bisa sama-sama di sini, kita bisa saling kumpul-kumpul, bisa saling sharing, bisa saling, ya apalah, jalan-jalan bareng, ya. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan di komen atau bisa DM saya di Instagram. Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang menyenangkan, dan semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa membuka sedikit pengetahuan ataupun menambah wawasan tentang
bagaimana bisa bekerja ke luar negeri. Terima kasih. Saya Manu Hasan, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Jangan lupa subscribe nih. Salam torang semua saudara. Salam Indonesian in London, United Kingdom. Terima kasih. Thank you so much.